السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumikum fid dharaini amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita di kesempatan yang mulia pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan kita taufik dan hidayah bersama-sama kita di majelis yang mulia ini. Niat kita tidak lain tidak bukan semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita semuanya, dosa kedua orang tua kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan berkah majelis ilmu pada malam hari ini apa yang kita hajatkan semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita bersyukur di malam hari ini bertepatan malam 25 Jumadil Awal. Artinya kada kerasaan kurang lebih 5 hari ke depan kita menutup bulan Jumadil Awal, masuk bulan Jumadil Akhir. Insyaallah hidup bulan malam 1 malam Jumat. Kalau kada hilap lah, jadi malam Jumat nanti kita malam 1 Jumadil Akhir. Dan harapan kita mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Ta'ala umur yang berkah. Nah, salah satu umur berkah ini seperti ini. Kita bisa duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, niat lillahi ta'ala, berarti kita sudah diberi umur yang berkah. Kenapa ujar Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nah, jelas ujar Rasulullah, sebaik-baik manusia orang yang Allah berikan panjang umur dan tambah baik pekerjaannya. Wa hasuna amaluhu, tambah baik. Artinya yang kita gawe ini alhamdulillah tambah bagus. Makin hari makin tambah usia kita, makin bagus gawian kita, makin bagus akhlak kita. Nah, itu berkah. Jadi bukan masalah banyaknya sama harta. Lah, jadi kalau kita ambil contoh yang lain, harta membuktikan berkah kada berkahnya itu lihat hasilnya. Kalau pian dapat harta, contoh dapat duit, kawa pian gunakan dengan ibadah, kawa pian gunakan gasan beribadah, gasan menolong orang, berkah. Biar sedikit. Contoh yang kayak tadi, yang berjalan tadi apa? Celengan, ya kan? Nah, bukan masalah banyak sedikitnya, yang penting kita ikhlas menyumbang, itu alhamdulillah. Berarti itu harta yang berkah. Itulah yang menjadi tabungan kita nanti dalam kubur. Nah, ini yang kita mudah-mudahan seberatan selalu kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat dalam satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Nah, nih apa ujar Rasulullah? Jadilah engkau itu pertama-tama aliman, orang yang berilmu. Kalau bisa kita ini orang yang alim, orang yang punya ilmu dan memakai dengan ilmunya. Nah, ini kalau kawa. Au muta'alliman, atau yang kedua
Kalau kadakawa jadi orang alim, muta'allim, orang yang nuntut ilmu. Nah, ini kita masuk di sini Pak ini. Masuk golongan yang kedua nih. Menjadi muta'allim, orang yang selalu belajar ilmu agama. Au mustami'an, atau ketiga, kadakawa jadi muta'allim, jadi orang nuntut ilmu, paling kada menjadi pendengar. Samalah, ada sama. Kalau orang muta'allim tadi, orang belajar tadi beristilah, bebuku, ya kalau bepulpen, bercatat, itu muta'allim namanya. Kalau mustami'an ini kaipian, mendengar aja kan. Nah, mendengar itu namanya mustami'an. Hebat mana? Hebat muta'allim tadi. Kalau muta'allim, kalau kita belajar dengan muta'allim, itu namanya bercatat. Kenapa? Kalau kita sekedar mendengarnya bisa apa ya? Bisa lupa, bisa hilang. Kadang-kadang hanya keluar masjid sudah hilang pulangnya. Apa tadi jar? Belajar aja, keringat lagi, Pak. Nah, ini kita. Kalau kita bercatat, nah, ingat terus kita. Nah, ini mustami'an. Au muhibban, atau kadakawa kita ke majelis ilmu, kadakawa kita mendengarkan, mungkin kita sibuk macam-macam, paling tidak ujar Nabi yang keempat muhibban, orang yang menjadi pecinta orang menuntut ilmu. Nah, ini apa? Sekedar cinta kada, dia cinta kepada orang yang menuntut ilmu, dibantu. Ini contoh nana. Ya kalau alhamdulillah dapat pian roti ya Allah. Nah, ini muhibban, menolong, membantu orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Kapan-kapan misalnya nasi kah ada bapak ya Allah. Nah, misalnya ya Allah. Muhibbannya ini nah, makanya itu untungnya orang-orang yang berduit tuh, Pak. Maksudnya kada sugih kada, berduit aja. Kada sagin sugih ya Allah. Duit belabih aja tuh kawa membantu orang nah. Orang mau belajar, orang mau ke majelis, ditolong, dibantu, diberikan makan, diberikan minum, itu muhibban luar biasa. Nah, mun kawa kita ke empat-empatnya. Sudah kita alim, mau belajar, mau mendengar, mau mencintai pulang, menolong orang nuntut ilmu. Wala takun khamisan, ujar Rasulullah, jangan engkau menjadi orang yang kelima. Apa kelima yuk? Sudah kada alim, belajar kada mau, berdengar kada mau juga mencintai kada, yang ia memusuhi ya Allah. Nah, yang kelima ini ngarannya nih. Mencintai kada, membantu kada, malah memusuhi. Nah, apa? Patahlik, ujar Rasulullah, engkau akan binasa. Nah, ini kita. Makanya kita ambil yang kedua tadi, Pak. Yang kedua kalau bisa lah. Cuman kalau kita sekarang ini namanya yang ketiga nih, mustami', menjadi orang yang mendengar ilmu agama. Nah, oleh karena itu selalu ulun sampaikan, niat kita jangan berubah. Ya, niat, dan jangan kada ingat karena kita di masjid berarti niat i'tikaf. Sudahlah. Udah belum? Ada yang belum nih kira-kira. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah ta'ala. Nah, ini i'tikaf. Lah, kalau perlu pasang tulisannya. Adakah tulisan? Ada dah. Nah, bagus nih lah, diberikan saran buat panitia yang bahasa Indonesia aja gin. Lah, andak ada Bapak di situ nah, di mana Pak? Nyaman? Kalau perlu di pintu sana. Andak masuk tuh. Oh, melihat orang berniat baik. Nah, gitu. Lah, kan Bapak bagus itu mengingatkan orang. Saling kita mengingatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pelajaran kita pada malam hari ini setelah habis membahas masalah tayamum, ini bab masalah darah, Pak. Biasa darah, Pak ini. Kayak apa kira-kira? Tarusakan mana? Belukaan lah, kada belukaan. Cuman darahnya ini apa? Darah ampun bebinian, Pak. Nah, darah bebinian. Ada yang madahkan, oh lalakian kada penting belajar nih jar. Ini ilmunya bebinian. Bukan kada penting.
Ilmu ini ilmu Al-Quran, berarti semuaan penting ya Allah. Bebinian yang ampun diri, tapi laki-laki juga harus wajib tahu masalah darah apa haid. Nah ini masalah haid nih. Ayo pian, ini karena kita ketidaktahuan kita, yang kadang-kadang kita apa yuk? Dikira haid aja baik. Kayak paumanya, masihkah basah lapangan? Masih banyak. Berapa hari sudah? 20 hari. Nah, hari 25 kayak Pak masih banjir aja Pak. Nah, apa hujan terus jar? Banjir Pak. Nah, sebulanan kayak Pak umumnya masih basah lapangan ujar. Nah, yang laki kan ada ilmu ya kalau dikira haid aja Pak. Nah, ini penting kita nih. Penting laki-laki belajar bebinian lebih utama. Lah, oh yang kada haid lagi tetap aja belajar. Mungkin pian besi anak ya kalau besi cucu. Nah, ini ditakuni cucu, nek ulun keluar darah nih aja belukaan ujar. Nah, yang cucu di mana luka? Di bawah nih aja luka. Nah, berapa gerang umur ikam cuk? Umur ulun nih 7 tahun. Nah, apa kira-kira 7 tahun? Keluar darah haid kada? Nah, kada tahu ya kalau ngaran lelakian. Kayak apa binian tuh di belakang? 7 tahun kekanakan keluar darah di situ. Bisa lah, bisa. Lah, kalau ada yang bertakon bisa. Cuman masalahnya itu haid kah, lain kah? Kayak apa Bu? Haid kah lain kah? 7 tahun. Laki-laki menjawab lain jer. Nah, ini ilmunya nih. Ilmunya ya kalau ilmunya kena kita akan ya kalau terus supaya penasaran duluan lah. Nah, pertama, apa arti darah haid? Dijelaskan beliau, damu jibillatin yakhruju min aqsarahimil mar'ah ala sabilis sihah. Nih, definisi arti darah haid, darah kebiasaan yang keluar dari bagian ujung rahim perempuan, bagian atas rahim perempuan ketika sehat. Itu darah haid. Darah yang keluar dari bagian ujung rahim perempuan ketika sehat, itu haid namanya. Berarti kalau inya karena sakit keluar darah lain baik, berarti darah penyakit ngarannya. Nah, istihadhah ya Allah, istihadhah. Nah, jadi apa? Darah ini kebiasaan, artinya rutin. Bukan sekali-kali aja, kada, rutin biasanya. Kalau normalnya perempuan tuh tiap bulan. Yalah, tiap. Nah, cuman kan sekarang ini kan ada bebinian tuh yang memakai apa namanya tuh, yang apa tuh, pil kah Pak? Obat ya, suntik. Nah, suntik KB. Ada yang 3 bulan kalau. Jadi 3 bulan kita keluar-luarnya. Kenapa? Itu kan sudah istilahnya menyalahi kebiasaan. Lah, kalau kebiasaan tiap bulan keluar, karena dia pakai suntik KB yang 3 bulan, lalu kada keluar 3 bulan hanya keluar baik. Bolehlah, boleh aja. Cuman kurang bagus. Kenapa? Karena sudah tabiatnya perempuan itu tiap bulan keluar. Dan apa yuk? Haid ini darah keluar itu membuang kotoran. Kenapa? Karena pernah dalam satu artikel dijelaskan ya, bahwa perbedaan laki-laki perempuan itu, laki-laki itu tidak boleh memakai perhiasan emas malam ya Allah. Bebinian boleh lah, boleh. Nah, kenapa? Salah satu sebabnya ini hubungannya ke haid. Kalau perempuan itu dia menyerap sejenis zat beracun lah gitu dari emas, diserapnya itu nanti keluarnya lewat darah haid.
Nah, situ baik keluarnya. Jadi keluarnya darah zat beracun tadi dari emas tuh lewat darah haid. Kalau laki-laki kan ada keluarnya. Nah, makanya kan boleh. Lah, haram laki-laki memakai emas. Kenapa? Membahayakan jiwa diri kita. Kenapa? Keluarnya kemana? Ini kan, kalau bebinian, kawainya keluar lewat darah. Nah, itu membuang kotoran. Namun lakian ini kada baik, yang kada boleh. Plak dipaksakannya makai yang penyakit tuh. Jadi agama melarang itu kenapa? Karena membahayakan diri. Cuman kita di kampung ini kadang-kadang ya kalau apa aja lakian kada apa jojer. Ya Allah memakai emas pai. Setahun 2 tahun belak kerasan timbul penyakit aneh tuh. Belak mendadak langsung innalillah meninggal pai. Dinyatakan ternyata sidin waktu hidup memakai emas laki-laki. Nah, itu rahasianya tuh. Nah, jadi apa? Darah haid ini darah kebiasaan, rutin keluar tiap bulan. Dan keluarnya di waktu sehat. Dan ini sudah dikatakan Rasulullah, apa ujar Nabi? Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Inilah sesuatu yang sudah menentukan oleh Allah atas anak-anak perempuan Bani Adam. Nah, berarti bebinian sabarataan pasti mengalami. Ya Allah. Nah, lamun sudah sampai umurnya keluar lalakian pangulah. Adakah lakian haid? Semuanya ada, aneh bin ajaib nih. Ya Allah. Nah, mun luka mau keluar dari kemaluan apa yuk? Apa namanya? Yang penyakit, ada kalau penyakit? Apa tadi? Sopelis. Apa sopelis tuh? Ada yang keluar darah, lawas-lawas tuh yang model kayak daging. Apa tuh? Penyakit apa? Penyakit yang sakit keluar. Apa? Ambien, baik. Nah, itu pertama gejala darah sedikit. Karena darahnya mau menggumpal, lawas yang daging. Nah, ini parah sudah tuh. Kalau sudah daging itu wajib operasi. Ambien baik atau wasir ya kalau. Nah, bahaya. Jadi lain haid tuh baik. Kalau kena pian haid dia kada mau. Lah, nah jadi itu khusus perempuan. Nah, kembali. Haid perempuan itu ada waktunya, ada batasnya. Jadi kada sembarangan. Dan ini nih masalah waktu itu sudah diteliti oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, jadi penelitian baik. Jadi kalau sekarang mungkin mahasiswa atau mungkin orang-orang kampus mereka mengadakan penelitian itu mulai dahulu sudah ada dengan sistem survei. Jadi ulama Imam Syafi'i waktu itu apa? Waktu beliau di Mesir diambil sampel perempuan Mesir tuh Pak. Nah, diambil beberapa ratus perempuan, diambil masalah ini darah haid. Nah, jadi beliau kada sembarangan, diteliti, dicari informasinya sampai ambil kesimpulan ternyata apa? Darah haid itu ada yang paling sedikit, ada yang paling banyak. Nah, berapa? Paling sedikit, paling cepat darah haid keluar itu yaumun walailah, sehari semalaman. Baik terus menerus keluarnya atau bepagat-pagat. Pokoknya kalaunya keluar dalam 24 jam, habis itu berhenti haid. Misal bulan ini misalnya nih keluar dari pagi. Memang jadwalnya minggu pertama biasa keluar Pak darah. Keluar ya kan? Tapi ini aneh. Kenapa bulan ini minggu pertama keluarnya cuma sehari aja? Biasa mungkin 6 atau 7 hari kan? Ini kenapa sehari aja? Haid gitu. Berarti dia keluar yang paling cepat. Yang paling cepat sehari semalaman keluar darah haid. Nah, kalau sudah yakin kada keluar lagi, berarti wajib mandi. Wajib mandi. Nah, itu paling kurang.
Jadi paling kurang yaitu sehari semalaman. Kemudian yang paling lawas, paling lama masa haid berapa? 15 hari. Nah, ini penting pian tadi. Lah, kalaunya perempuan tuh keluar terus dihitung 15 hari, berarti terakhir tuh. Hari esoknya hari ke-16 berarti suci. Apa keluar tuh? Berarti lain haid. Lah, apa tadi? Penyakit. Nyatakan, "Hai Pak, ada lagian." Jangan sampai tak kecoh pulang pian ya Allah. Banjir terus apabila tuntungnya banjir ya Allah. Nah, 15 hari. Bakai pajar ada yang batakon, lamunnya lewat 15 hari itu bukan darah haid lagi, boleh dikumpuli? Boleh. Cuman ya tergantung pian aja kira-kira sanggup pada mengumpuli. Ya Allah, kan keluar darah penyakit yang keluar pae. Cuman artinya secara hukum boleh gitu lah. Nah, lamun yang bagusnya jangan dulu. Yang bagusnya tuh ya. Kenapa? Masih keluar darah walaupun darah penyakit. Nah, itu aja lah. Jadi 15 hari. Dan kebiasaannya berapa laki-laki? Mun binin hafal tuh. Kebiasaan haid bebinian tuh berapa hari? Seminggu aja kalau. Nah, seminggu 6 atau 7 itu rata-rata. Tahun yang di belakang nih kira-kira berapa? Lamun sudah umur 60-an tuh kada keluar lagi beda. Sudah stop dah keluar darahnya. Nah, di situ kita hubungannya lah. Kenapa gerangjar? Ada yang haid, ada yang kada. Itu kena hubungannya ke masalah iddah nikah. Masa iddah perempuan yang ditalak, yang dicerai, ya kan? Kenapa? Kalau perempuan ini masih haid, maka masa iddahnya itu 3 kali suci haid. 3 kali suci. Tapi kalau ini sudah kada haid lagi, apa namanya tuh Pak? Yang sudah kelewatan tuh. Apa namanya? Yang sudah tuha yang kada keluar lagi lah gitu. Mampus dia lain mampus mah betul. Menopause. Nah, menopause ya kan? Nah, itu kalau itu perempuan menopause kada keluar lagi, itu hitungan iddahnya bulan berapa? 3 bulan. 3 bulan Pak masa iddahnya. Cuman orang kita kampung kadang-kadang pokok rata. Pokoknya masa iddahnya 3 bulan. Ujar baik. Nah, pada 2 macam. Lah, kalau dia ditalak oleh lakinya masih haid 3 kali suci itu. Kalau dia kada haid lagi berarti 3 bulan. Paham? Ingat lagi kira-kira. Mudahan jangan kejadian. Mudahan jangan ya Allah. Nah, cuman andai kata ada ya kalau kita bisa membedakan baik. Oh, ditalak oleh yang laki. Sudah sebulan, 2 bulan. Hendak memberikan rujuk ya Allah. Hendak memberikan talak 2 ya kalau masih kawal lah. Nah, kayak pajar. Oh, kita lihat ipang tanggal dahulu. Semalam waktu mentalak tanggal 1 Januari misalnya. Misal ya Allah lah 1 Januari. Ini sudah tanggal 4 April. Berapa bulan itu? Januari, Februari, Maret, April, lewat 3 bulan dah. Ada lagi dah. Berarti habis masa iddah. Bakai anak memberikan nikah bahasa Pak. Nah, itu caranya. Ini kada berhitung bulan ya Allah. Nak memberikan aja ya Allah. Yang penting suka sama suka ujar kada kawa Pak. Ada aturannya. Nah, tadi misalnya kembali ke hubungan tadi apa? Kalau dia masih haid 3 kali suci. Kayak menghitung. Nah, ini yang tanggal ini menghitung nih kadang-kadang bisa diingat pian. Nah, kayak ini contoh. Misalnya dia waktu suci dicerai. Waktu suci kan, ada haid. Cerai. Itu dihitung sekali dah. Sekali suci, Pak. Habis misalnya setelah dicerai seminggu lah misalnya haid kan. Nah 7 hari haidnya 7 hari.
Yalah. Ini contoh. Haidnya 7 hari, berarti 7 tambah 7 berapa tadi? 14. Kalau haidnya 7 berarti sucinya berapa hari? Nya 30 hari kan sebulan. 30 hari sebulan, kalau nya 7 hari haid berarti sisanya suci. Itu apa ya? Apa kira-kira nih, mau sedikit berhitung nah. Yang tua-tua kasihan nah. Cuman contoh aja, ya Allah lah. Contoh ringkasnya gitu nah, supaya jangan maukin pian kena mah hitung pulang pian lah. Jadi haid pertama suci berarti 2 tuh. Yang kedua haid, yang kedua kan suci, yang ketiga selesai. Tunggarnya 3 kali suci. Lah, suci ketiga itulah habis sudah masa iddahnya. Boleh dia kawin ke lain. Nah, itu Pak. Nyatakanlah, jadi mencerai atau mentalak tuh hati-hati juga pian. Lempian mentalak bini waktu haid berdosa tuh. Ada boleh. Kada boleh mentalak bini waktu haid, kada boleh Pak. Kenapa? Itu memperpanjang masa iddahnya tadi. Itu alasannya tuh. Namanya hendak mentalak juga waktu suci. Cuman ngarannya lelakian nih kadang-kadang ya Allah kada tahu rasa ya lah. Bepecahan piring ikam aku talak jarna. Imbah tuh kada lawas menyesal jar aku jar. Kada marasa tadi zaman talak jar ya Allah. Nah, ini Pak kadang-kadang waktu emosi ya lah. Nah, makanya kita yang kadang-kadang godaan tuh waktu emosi itu Pak. Digodanya iblis. Waktu sudah dingin menyesal, kenapa aku talak bini tadi ya Allah. Nah itu hubungan tadi lah. Jadi apa? 3 kali suci itu masa iddahnya perempuan yang masih haid. Kalau nya kada haid 3 bulan, telawas sedikit Pak. Kalau 3 kali suci itu kan sampai 3 bulan. Tercepat ya. Rata-rata itulah, rata-rata kada sampai 3 bulan itu kalau 3 kali suci. Kalau yang bulan 3 bulan. Nah, kembali. Jadi tadi masa haid itu paling lawas berapa tadi? 15 hari. Kemudian masa sucinya berapa? Masa suci perempuan itu paling kurang 15. Kan kenapa? Kan sebulan 30. Ya Allah, 30 kalau haidnya 15 berarti sucinya 15. Gitu aja ya. Haidnya 6 hari berarti sucinya 24. Nah, itu aja. Haidnya 5 hari berarti sucinya 25 hari. Nah, kadang ngalih kan. Cuman yang tangalih tuh kadang-kadang haidnya tuh pagat-pagat. Nah, ini yang mau tuh binyan bae. Kasihan kadang-kadang ya kalau sudah 7 hari ampih suci, mandi, sembahyang. Hari ke-10 keluar pulang. Keluar, 11 keluar, 12 keluar. Hari ke-13 ampih haid. Nah, kayak apa nih? Ini tetap hukumnya haid. Kenapa? Masih keluar di masa-masa haid. Kan tadi kan paling lawas berapa haid? 15, ya kan? Jadi kalaunya di bawah 15 ini masih keluar tuh haid. Walaupun bepagat-pagat. Paham kira-kira? Ya kan? Lagian kayak Pak. Nah, supaya kita sedikit paham, ada gambarannya gitu. Lah, yang menyepian ditakoni di rumah, oleh umahnya ya kalau kayak apa abahnya nah. Tadi sudah mandi suci, soalnya keluar pulang haid. Asal masih di bawah 15. Nah, kalau di atas 15, nah itulah darah penyakit. Nah, itulah. Jadi ini sebetulnya secara garis besar patokannya tadi berapa haid sisanya suci gitu aja. Lah, berapa haid sisanya suci. Nah, jelas. Nah, oleh karena itu tadi kalau ada yang biasa memakai suntik yang 3 bulan itu, kalau dia berhenti suntik biasanya efeknya anunya kada lancar Pak, keluar darahnya tuh. Kenapa? Karena sudah menyalahi kebiasaan. Makanya kalau hendak bersuntik juga yang sebulan aja. Lah, yang sebulan suntik KB nih.
Hendak bagus lagi kada suntik-suntikan. Ya Allah. Nah, mun hendak bagus lagi tuh, kada suntik-suntikan biasa aja. Amunnya beranak pulang ya Allah. Nah, kan itu kadang-kadang alasannya kenapa menunda kehamilan. Nah, makanya apa dalam kitab I'anah itu masalah menunda kehamilan itu kan oleh ulama boleh aja. Boleh. Yang kada boleh itu apa? Kada hendak hamil. Itu kada boleh baik. Minum obat supaya kada mau lagi beranak. Nah, itu kada boleh. Hah? Kalau minum obat menunda kehamilan atau maatur boleh. Cuman makruh bang lah. Nah ini. Cuman kita di kampung ada kadang-kadang yang model kayak ramuan kah? Ya kalau ada kalau ramuan kah? Hah? Tahu lah. Nah, ramuan supaya kada beranak. Model mengaringkan rahim tuh. Tahu lah tuh. Nah, itu kalau orang tuh sehat, normal, masih muda usianya, kada ada penyakit, pakai itu kada boleh. Kada boleh baik, kecuali ada penyakit. Misal, uji dokter, ini kalau sampian kembali beranak itu nanti sangat berbahaya, membahayakan nyawa. Nah, bolehnya minum tadi supaya ampe beranak. Kenapa? Membahayakan dirinya. Ada Allah kadang-kadang binian tuh yang model diputus anunya jernih dah Allah. Nah, itu kan apa-apa. Karena membahayakan diri baik. Kalau kada kayak itu bisa habis umur. Walaupun kita yakin masalah umur ya Allah Ta'ala ya Allah. Cuman itu sebabnya tuh. Nah, jadi boleh. Kalau yang sehat biasa orangnya kan cuman takutan beranak aja. Nah, itu kada kawa. Lah, itu hati-hati. Nah, kembali. Adapun sekurang-kurang perempuan haid, yang tadi paling cepat dia haid perempuan itu umur 9 tahun, baik. Nah, berarti jelas kalau 7 tadi belum lagi. 8 tahun keluar darah belum haid. 9 tahun keluar hanya haid. Nah, cuman hitungannya 9 tahun ini hitungan dengan hijriyah. Nyatakan lah, semalam hijriyah dengan masehi terbanyak mana? Hah? Terbanyak mana? Hah? Hijriyah. Ya kan? Lebih panjang hitungan hijriyah dibanding masehi. Jadi jangan kita mengenai oh semalam lahirnya nih tanggal 1 Januari 2010 misalnya. Jangan, yang diambil patokan tanggal hijriyahnya. Nah, maka oleh karena itu kita wajib bisi baik. Bebinian lah, mengipian serapian aja ada apa. Binian tuh nah, supaya man menghitung, oh umurnya 9 tahun nah berarti haid. Bahkan apa? 9 tahun kurang 15 hari aja haid tuh sudah. Itu paling cepat lah, paling cepat kalau ada perempuan berumur 9 tahun kurang 15 hari positif haid. Tapi kalau nya 9 tahun kurang 16 hari berarti hari ke-16 tuh belum lagi. Hari ke-16 tuh. Hari ke-15 nya hanya haid. Nah, itu Pak. Lah itu masalah umur tadi, umur haid. Makanya ini yang kadang-kadang kita harus mengetahui baik anak kita atau cucu kita yang perempuan masalah awal-awal haid. Nah, okay. Jelas? Mudah-mudahan jelas. Oke, kita kalau panjang lebar lah. Ini kepanjangan kita masalah darah terus, Pak. Hah? Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan. Tadi yang lebih 15 hari keluar darah. Oke. Itu waktu pengambilan. Iya, betul. Lah, lewat 15 kan? Nah, jadi hari ke-15 itu terakhir. Lah, terakhir begitu masuk ke 16 wajib mandi. Sembahyang wajib. Nah, ya. Kalau darah istihadah, darah penyakit, cara sembahyangnya kayak apa? Itu caranya pertama-tama dia harus masuk waktu sholat. Kada boleh berdahulu lah. Harus sudah yakin masuk waktu sholat, wajib berbasuh. Setelah basuh, pasang pembalut. Habis pasang pembalut, berwudu, langsung sembahyang. Kada boleh melambat. Kada boleh lambat-lambat baik. Dan ini tiap 5 waktu. Repot lah. Maghrib kayak itu juga. Hendak bisa
pacul yang ada, basuh, pasang pulang pembalut yang hanyar. Langsung baudu langsung sembahyang kada kawa santai bae. Tontong baudu santai, minum kada kawa. Karena bahaya kalau keluar. Nah itu. Maunya adalah caranya kayak itu. Dulu pernah ulun waktu di pesantren tuh ada santriwati bebinian, itu kurang lebih sekitar 2 bulan bae. Nah, 2 bulanan keluar. Kasihan. Yang waktu itu apa? Disarankan bawa obat. Lah, bawa obat. Ulun pengalaman juga di rumah tuh pernah aja yang pendarahan tadi keluar, kontrol ke dokter, diberinya obat, alhamdulillah normal. Jadi tuh kalau diobati, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan kasihan lah. Ya Allah, anak sembahyang bebasuh pula. Bah, banyak pembalut tuh. Nah, Mbak, itu caranya lah. Caranya. Nggih, bagus. Ada lagi? Silakan. Seputar yang lain boleh aja lah. Ada apa? Adakah? Nah, apa lagi? Hah? Mau? Iya, nah berarti kan udah sebut akun di rumah nih kira-kira nih. Ya, nah masalah waktu itu sebetulnya bukan kita menentukan. Jadi kalau dikatakan waktu, kada waktu, cuman kebiasaan aja. Kebiasaan kadang-kadang ada yang rutin tiap bulan 7 hari. Ada yang kadang-kadang bulan ini 6, bulan akan datang 7. Kada menentu. Tapi kalau perempuan itu sehat, hormonnya normal, itu rata. Nah itu Pak itu. Kalau dia kada rata berarti ada penyakit, ada masalah. Itu jadi kita mengetahui lah kalau perempuan itu sehat, normal dia rata tuh. Kalau kada 6, 7. Tapi kena ada baiknya. Salah satu penyebabnya itu kada normal tuh Nina. Ini pengaruh apa? Pikiran. Kalau itu perempuan banyak pikiran, bisa panjang haidnya tuh. Nah, stres ya lo, stres. Mau memikirkan abahnya di pengjar. Nah, ya kayak itu. Nah, bisa panjang tuh haidnya. Makanya kalau pian hendak normal, bantu dia supaya senang, bini itu bahagia, bini insya Allah normal haid, pian pun normal juga. Ya kalau kan pengaruh gitu, namunnya haidnya 10 hari pian kada kawa juga apa-apa ya Allah. Lah, itu. Jadi kada waktu, cuman rata-ratanya ada. Oke. Ada lagi? Hah? Adakah opinian? Ada. Ini mau opinian nih. Cuman sampai babnya kita nih. Yang lain silakan. Nah, masalah yang lain. Apalagi? Nggih, nggih. Nggih. Nah, bersuntik KB tadi. Tergantung tujuannya, Pak. Oh, kada hendak keluar darah. Supaya kada keluar darah. Bukan supaya kada beranak itu kan? Nggih. Iya, nah. Oh, kalau bahasa pian itu supaya kalau sudah nyata kada beranak itu kan berarti menghindari beranaknya itu kalau. Nah, ini lah itu yang jadi masalah. Kalau yang tadi keluar darah atau kada tuh kada jadi masalah. Yang jadi masalah tuh niatnya supaya kada beranak lagi. Nah, itu yang kada boleh. Kada boleh tuh. Lah, ya Pak, niat kita cuman mengatur kehamilan, menunda gitu aja Pak. Jangan kada lagi lah, jangan. Itu berarti kita memutus sama sekali ngarannya. Kada boleh. Kada boleh. Kan kalau sudah meminum obat tadi, suntik tadi, otomatis kan kada haid lagi. Nah, makanya niatnya tadi jangan supaya kada beranak lagi. Jangan. Menunda aja sampai kapan kada tahu, gitu aja kita. Nah, gitu aja Pak. Lah, karena kita Pak. Oke. Ya, ada lagi. Oke. Supaya karacapan. Nah, nggih lah. Jadi kalau memang racap jarpian tadi lah, lalu istilahnya apa bahasa kita ya? Masalahnya ongkos macam-macam ya kalau lah
ngalih matur anak macam-macam kerepotan kita, timbul mudarat, boleh tak? Boleh, tapi itu sudah racap. Namanya belum racap padahal kita kawa. Lah, ini sudah banyak anak, sudah ada 10 sudah Pak misalnya. Nah, lalu hendak supaya jangan lagi kenapa? Karena kalau aku masih beranak juga, kalau pindah kena bahaya. Boleh tak? Tapi kalau anak hanya 2 aja ya kalau atau 3 aja, lalu diikat supaya kena beranak lagi, kada boleh. Bagaimana Pak? Supaya diatur gitu aja, ditunda lah gitu. Nah, bah kita ini kalah orang Bahari berapa? Ya Allah, pian berapa jenis anak? Banyak kalau? Hah? Oh 5 kada banyak. Nah yang banyak siapa yang banyak nih? Ali berapa li? 12 sama ya Pak lagi? Ayo kada gampangan. Ya Allah, mbah banyak anak banyak rezeki jar ya Allah. KB keluarga besar dahulu Pak. Ini cuman intinya kita oke lah program pemerintah keluarga berencana ya tadi rencanakan gitu aja, bukan kada hamil sama sekali kada Pak, merencanakan diatur. Oh 5 tahun sekali misalnya hanya pulang keluar seikung. Bah lamunnya kawa 25 hebat pian. Ada Pak, ada nih. Ada pian di Bali. Itu cerita nyata. Anta masih hidup kada lah. Itu ulun baca tuh seorang perempuan muslim Islam tinggal di Bali, dia punya anak 25 Pak. Dia pian. Lakinya 1 aja laki. Nah, cuman yang ulun salut lawan ini ibu, si perempuan ini, gawiannya apa nah? Ambil upah cuci pakaian. Masya Allah. Hampa. Nih, hidup pas-pasan. Anak 25. Yang laki apa? Membeca. Yuk, yang laki membeca, yang bini ambil upah ya. Tapi salut anak yang beberapa yang sudah tua selesai kuliah. Wah, Pak, sanggup Pak ya. Kau menguliahkan anak tadi. Artinya biayanya tuh. Kada takutan dia. 25 itu kalau kada hilap ulun baca tuh umurnya 45. Hitung aja pian. Mulai umur berapa tuh kira-kira? Kalau rata-rata setahun sikong ya Allah. Mau lah kira-kira setahun sikong mau ya lah. Nah, setahun keluar pulang tahun dulu ya Allah. Berarti kalau 45 kurang 25 20 lah. Nah, sekitar itu. Ada tuh Pak. 25 anak tadi. Nah, gitu. Ya, apalagi ada lagi? Ada. Ada paham aja. Bebinian kayak Pak? Cukup. Nah, supan binian kira-kira lah. Kada apa. Nah, gitu. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita semuanya, diluaskan rezeki yang halal dan barokah, dan mudah-mudahan ditutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'il amilin wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya halal irada bada nurul habibil bashir wal kaunu kullu ila dhakal musyafa yushir.